berdiam ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Siap kita memperkatakan Pentakosta yang ketiga? Yang siap, ayo ikutin jalannya. Pentakosta yang ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkit generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan menyelamatkan banyak jiwa. Tertawa dan 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Siap jadi agen Pentakosta yang ketiga? Siap. Haleluya, 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 haleluya. Shalom teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Itulah yang dikatakan Tuhan kepada kita. Yuk kita semua beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Engkau telah memberkati kami Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, supaya ibadah ini bisa lancar. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, supaya kami bisa ibadah dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru, di mana kita menjadi serupa dengan Kristus, dipenuhi Roh Kudus, menjadi kepala dan bukan ekor. Mari adik-adik siapkan hatimu, kita sama-sama memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Bahkan sepanjang hari ini mari berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita buka hati kita buat Roh Kudus, Roh yang hidup yang menuntun setiap kita. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari angkat tanganmu, katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup kami, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari angkat suaramu, kita sembah Tuhan Yesus, kita puji Dia. Haleluya, angkat suaramu, sembah Tuhan. Kami buka hati kami, Roh Kudus datanglah, penuhi kami ya Roh Kudus. Berikan kami kuasa-Mu, tuntun kami ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau, sebab Kaulah penolongku, Kaulah Roh Kudus. Oh ya dalam
Terpujilah Engkau Yesus Tuhan yang kami sembah. Selamanya Kau kami puji, selamanya Kau ku sembah. Terima kasih Tuhan, kami milik-Mu, kami milik-Mu Yesus. Kami datang kepadamu di hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Mari kita ajak semuanya angkat tangannya, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dengar pagi ini kau milik Tuhan, Tuhan jadikan engkau sempurna. Mari pagi ini akui kalau kita milik Tuhan. Angkat tanganmu, katakan aku milik-Mu Tuhan. Haleluya. Aku milik-Mu. Nyanyi sungguh-sungguh. Aku milik-Mu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekat-Mu. Lebih lagi, aku milik-Mu. Amin. Yesus, kini ku datang bersujud di kaki-Mu. Lebih lagi katakan aku milik-Mu. Aku milik-Mu. Aku milik-Mu. Pegang tanganku, ku rindu di dekat-Mu. Aku milik-Mu. Aku milik-Mu Yesus. Ini ku datang bersujud di kaki-Mu. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, akan sama-sama. Aku milik-Mu. Aku milik-Mu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekat-Mu. Aku milik-Mu. Aku milik-Mu Yesus, kini ku datang bersujud di kaki-Mu. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami milik kepunyaan-Mu. Kamu terus memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Baik, kakak undang semuanya bagi berdiri. Haleluya, semuanya bertepuk tangan, kita bersuka cita, amin. Ya, siap. Give me oil. Give me oil in my life, give me burning. Give me oil in my life, my friend. Give me oil in my life, give me burning. Give me burning till the break of day. Sekali lagi. Give me all in my life, give me burning. Give me all in my life, my friend. Give me all in my life, give me burning. Give me burning to the King of Kings. Ke kanan dulu. Sing Hosanna, sing Hosanna.
kali ya. Boleh merapat sedikit? Ya, haleluya. Ya Bang ya. Ke kanan dulu 2 kali, ke kiri 2 kali. Oke, siap? Ya. Sama-sama. Give me all in my life, give me birthday. Give me all in my life, I'll pay. Give me all in my life, give me birthday. Give me birthday till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Oke, sekarang lebih cepat ya. Sekali lagi 4 kali, 2 kali, sekali. Oke, boleh rapat dikit Bang? Ya, Efraim jangan lupa ya. Haleluya. Tepuk tangan dulu semuanya. Ke kanan ya, 4 kali. Siap? Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Baik, semuanya boleh duduk. Kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biar Engkau yang mengajar kami. Engkau yang berikan kami hikmat untuk mengerti firman-Mu hari ini. Urapi kami semua ya Tuhan. Kami arahkan hati kami buat firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu dan melakukannya setiap hari. Sekali lagi, ku buka hati. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Angkat tanganmu. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lebih lagi Roh Kudus, Roh Kudus yang manis. Mari tolong setiap kami hari ini Roh Kudus menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lebih lagi Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari sembah Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong setiap kami, ajar kami dengan firman-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu. Berbicaralah Roh Kudus bagi kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang manis, yang seperti-Mu Yesus. Haleluya. Kami mau taat akan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Tolong kami Roh Kudus. Haleluya. Mari angkat tanganmu sekali lagi, panggil Dia. Roh Kudus
manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Sekali lagi, anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Terima kasih Roh Kudus, sekarang berbicaralah bagi kami mau mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, senang sekali Kak Yanti berjumpa bersama kalian lagi. Hari ini sebelum Kak Yanti bercerita tentang firman Tuhan, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur buat seminggu lamanya Tuhan sudah menyertai kami. Hari ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi kami, berkati pendengaran kami, agar apa yang kami dengarkan itu tertanam baik dalam hati kami. Tuhan, berkati Kak Yanti yang menyampaikan firman-Mu, agar apa yang disampaikan itu berasal dari Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus semua katakan amin. Oke, puji Tuhan. Adik-adik, sekali lagi Kak Yati sampaikan, bagi yang sudah bisa mencatat, ambil bukunya, ambil penanya dan catat ya, biar lebih mengerti lagi ya. Biasanya kalau adik-adik mendengarkan tapi nggak nulis apa-apa kan, biasanya ya habis Kak Yanti cerita udah nggak tahu Kak Yanti cerita apa ya, udah nggak ingat lagi. Tapi kalau ditulis Kak Yanti tadi cerita apa ya, bisa dibuka lagi. Oh, Kak Yanti cerita ini tadi. Oke, sekarang kita mau belajar sama-sama dari firman Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Yanti mau bercerita tentang seorang murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan punya murid 12 nih. Nah, Kak Yanti mau cerita salah satu murid dari mereka, salah satu murid dari Tuhan Yesus. Murid ini sangat senang mengikuti Yesus kemana-mana. Kemanapun Yesus pergi, dia selalu ada. Dan dia sangat senang berada di samping Tuhan Yesus. Ketika Yesus lagi menyembuhkan orang sakit, ketika Yesus lagi mengajar orang banyak, sedang memberkati orang lain, orang banyak, ia selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Dia selalu mengikuti Yesus kemana-mana. Nah, adik-adik, siapakah dia? Rasul Petrus. Hari ini Kak Yanti mau cerita tentang Rasul Petrus. Rasul yang senantiasa senang kalau ikut Yesus kemana-mana. Dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dia sangat mencintai Tuhan Yesus. Sehingga ia selalu senang dimanapun ia berada bersama dengan Tuhan Yesus. Suatu hari adik-adik, Rasul Petrus ini berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku ini murid-Mu yang paling setia. Sekalipun nih murid-murid yang lain, siapa? Zebedeus, Yohanes, siapa lagi murid yang lain? Mereka ini enggak setia seperti saya. Saya yang paling setia. Mereka enggak lebih setia dari saya. Saya ini, sekalipun mereka meninggalkan Engkau, saya akan setia mengikut Engkau kemana-mana. Dimanapun Engkau berada, aku pasti ada. Aku akan senantiasa menemani Engkau, Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus menjawab Petrus, jangan berkata seperti itu. Karena malam ini Petrus, engkau pasti akan menyangkal aku 3 kali. Petrus kaget. Tuhan, itu tidak mungkin. Saya ini murid-Mu yang paling setia, Tuhan Yesus. Saya tidak mungkin meninggalkan Engkau. Dan adik-adik, apa yang terjadi? Malam hari itu, ketika Yesus bersama murid-muridnya di Taman Getsemani, ketika Yesus selesai berdoa, ada segerombolan orang datang, bawa tombak, bawa pedang, pokoknya segala macam senjata yang lain lengkap. Ternyata mereka adalah para prajurit. Segerombolan prajurit ini datang bersama dengan Yudas, yaitu salah seorang murid Yesus yang menjadi pengkhianat.
mereka datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus nggak salah apa-apa adik-adik. Tuhan Yesus ditangkap. Dan ketika Tuhan Yesus ditangkap, murid-muridnya semua lari meninggalkan Tuhan Yesus. Gak ada satupun yang tinggal. Termasuk siapa? Termasuk Petrus. Padahal tadi dia bilang, loh Tuhan, dimanapun engkau pergi, aku pasti pergi. Tadi dia bilang kayak gitu kan. Artinya dia lari juga. Walaupun demikian, dalam hati kecilnya dia tetap mengasihi Tuhan Yesus. Tapi dia nggak berani. Dia tidak berani menyatakan dirinya kalau dia adalah pengikut Yesus. Dari jauh, Yesus dibawa nih ke pengadilan, diborgol, dibawa sama prajurit. Dari jauh, Petrus ikut. Aduh, gimana ya? Aku mau ke sana, tapi nanti aku ditangkap juga sama prajurit itu. Jadi, Petrus hanya berani lihat dari jauh. Kemudian, ada seorang yang mengenalinya. Dia tahu kalau Petrus ini senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi dia berkata, "Hei, kamu kan yang senantiasa bersama dengan Tuhan Yesus. Aku loh kemarin lihat kamu waktu Tuhan Yesus itu loh lagi ngajar orang banyak. Saya lihat kamu di samping Tuhan Yesus." Tapi Petrus menjawab, "Kak, kamu saya lihat mungkin. Gak mungkin itu saya. Itu bukan saya. Saya bukan pengikut Yesus." Kemudian dia pergi. Karena dia takut ditanya lagi, dia pergi menjauh. Tapi adik-adik, di tempat itu ada lagi orang lain yang mengenali dia. "Hei, kamu, kemarin saya lihat kamu waktu Yesus lagi kasih makan orang banyak. Kamu ada nih bagi-bagi makanan. Kamu kan salah satu pengikut Tuhan Yesus. Kamu pengikutnya kan?" Tapi Petrus ketakutan. Kemudian dia menjawab, "Gak, itu bukan saya. Kamu salah lihat mungkin. Itu bukan saya." Kemudian pergi lagi dari situ. Dia makin ketakutan. Aduh, jangan-jangan saya ditangkap lagi. Ditangkap juga nih. Nanti saya dijebloskan ke penjara nih. Nanti saya disiksa nih. Dia takut. Kemudian dia pergi dari situ. Tapi di tempat lain ada juga yang mengenali dia. Dari cara dia berbicara, orang-orang bisa tahu kalau dia itu pengikutnya Tuhan Yesus. Kemudian orang itu berkata, "Hei kamu, dari caramu berbicara, dari logatmu, kami bisa tahu kamu itu pengikutnya Yesus juga kan? Kamu salah seorang muridnya kan?" Kemudian Petrus makin ketakutan. Dia kemudian menjawab, "Enggak, sumpah, suar, saya bukan muridnya, saya bukan pengikutnya." Kemudian adik-adik, berkokoklah ayam. Sebelumnya Yesus berkata sama Petrus, "Petrus, malam hari ini juga, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Udah berapa kali tadi Petrus menyangkal Tuhan Yesus? 3 kali. Dan ketiga kalinya ayam berkokok. Kemudian Petrus ingat, "Oh iya, Tuhan Yesus kan bilang sama saya kalau saya akan menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok." Dia sangat merasa sedih dan sangat-sangat merasa bersalah. Dia lari keluar. Dia menangis terseduh-seduh. Adik-adik tahu menangis terseduh-seduh? Mungkin nih adik-adik pernah nangis sampai kayak nggak bisa napas gitu. Gitu-gitu ya. Pokoknya dia menangis terseduh-seduh. Dia sangat sedih. Dia sangat-sangat merasa bersalah karena sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan adik-adik, ketika Yesus disalibkan, Petrus gak ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Padahal ia berkata, "Tuhan, dimanapun engkau berada, aku pasti ada. Aku akan senantiasa menemani engkau dalam keadaan apapun." Tapi nyatanya, bahkan sampai Yesus mati di atas kayu salib, Petrus gak ada. Singkat cerita adik-adik, setelah kejadian itu, Petrus balik lagi. Sebelumnya Petrus ini adalah nelayan. Petrus balik lagi menjadi nelayan. Tapi dalam kesehariannya sebagai seorang pelayan, ketika dia lagi menebarkan jalan, dia nggak punya semangat. Dia putus asa. Dalam dirinya diliputi rasa bersalah. "Oh, aku ini sudah sungguh berdosa karena sudah menyangkal Tuhan Yesus." Dia nggak punya semangat hidup. Dia selalu dihantui oleh rasa bersalah. Suatu malam, ketika ia lagi cari ikan sama teman-temannya, sepanjang malam mereka mencari ikan, tapi malam itu mereka nggak dapat 1 ekor pun ikan.
Satu ekor pun nggak ada yang nyangkut di jala mereka. Kemudian menjelang pagi, dari daratan, dari pantai, ada seseorang berseru kepada mereka. "Hei, kalian!" Kata Petrus sama murid yang lain. "Siapa ya? Siapa? Hei kalian, ya saya memanggil kalian. Kalian punya ikan nggak?" Kemudian mereka menjawab, "Maaf Tuhan, kami nggak punya ikan. Kami sepanjang malam mencari ikan tapi nggak dapat satu ekor pun." Pasti mereka pun merasa kesal ya. Aduh, ini orang siapa sih? Udah capek, udah lapar, belum makan apa-apa karena nggak dapat ikan. Mau makan apa? Nggak ada makanan lain di atas di tengah lautan, nggak ada makanan lain. Nggak mungkin kan ada minimarket di situ kan? Selain ikan, hanya ikan yang bisa dimakan. Udah lapar nih, ditanya lagi sama orang ini, siapa sih yang nanya nih? Ada punya ikan apa enggak? Kemudian mereka menjawab, "Enggak Tuhan, kami nggak punya." Kemudian orang itu berkata kepada mereka, "Ayo, coba kamu ambil jalamu, kamu tebarkan ke sebelah kanan." Aduh, adik-adik tahu nggak? Di laut itu, ikan yang paling banyak itu di tempat yang dalam. Jadi orang ini mikir, ini orang kenapa ya suruh kita menebarkan jalan? Ini kan kita udah mau nyampe ke daratan nih, udah makin dangkal airnya. Harusnya kalau mau dapat ikan yang banyak ya, kita harus berlayar lagi, masuk ke dalam lautan, ke tempat yang dalam. Mana mungkin ada ikan di sini, ya kan? Tapi kemudian udahlah turuti aja lah. Kemudian mereka lemparkan jala mereka. 1, 2, 3, dilemparkan ke sebelah kanan. Dan apa yang terjadi? Ketika ditarik, berat kali jalannya. Dan ketika ditarik lagi, ikannya banyak sekali. Dan ikannya itu besar-besar. Kemudian salah seorang murid berkata kepada Petrus, "Petrus, tahu nggak? Itu loh Tuhan Yesus. Dia pernah melakukan mujizat yang sama. Itu Tuhan Yesus." Kemudian Petrus yang selama ini dihantui rasa bersalah karena pernah mengkhianati Tuhan Yesus, pernah menyangkal Tuhan Yesus, dan dia sangat-sangat merindukan Tuhan Yesus. Dia langsung terjun ke dalam air. Dia secepat mungkin menghampiri Tuhan Yesus. Dia sangat-sangat merindukan Tuhan Yesus. Dan hari itu Petrus sangat bahagia karena bisa berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus lagi. Kemudian Yesus bertanya sama Petrus seperti ini. "Petrus, ya Tuhan Yesus. Petrus, kamu mengasihi aku enggak?" Kemudian Petrus menjawab, "Tuhan, Engkau tahu aku betul-betul sangat mengasihi Engkau." Pertama kali. Kemudian kedua kalinya Yesus tanya lagi, "Petrus, kamu benaran mengasihi aku?" Dalam hatinya Petrus berkata, jangan-jangan Tuhan Yesus bilang seperti ini, dia meragukan aku mengasihi dia karena aku pernah mengkhianati dia. Dalam hati dia merasa sedih. Iya ya, harusnya kalau saya mengasihi Tuhan Yesus, saya tidak akan meninggalkan dia. Kemudian Yesus bertanya ketiga kalinya, "Beneran, Petrus, kamu mengasihi aku?" Kemudian Petrus menjawab, "Ya Tuhan, hanya Engkau yang tahu seberapa besar aku mengasihi Engkau." Kemudian Yesus menjawab Petrus, "Kalau begitu, kamu gembalakan domba-dombaku." Ketika Petrus dipanggil menjadi murid, ia diutus untuk menebarkan kebenaran, untuk memberitakan Injil. Tapi karena dia putus asa, rasa bersalahnya, ia balik lagi jadi nelayan. Kali ini Tuhan Yesus mau kasih satu kesempatan lagi buat dia menjadi alat Tuhan memberitakan kebenaran. Menggembalakan domba-domba artinya memberitakan kebenaran kepada orang banyak. Ya, itu tugas Petrus. Petrus mendapat kesempatan untuk kedua kalinya. Petrus kemudian membuktikan bahwa ia mengasihi Tuhan. Adik-adik, tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya jatuh dalam dosa.
Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi adik-adik, Tuhan mau agar kita ketika kita melakukan kesalahan, kita mau minta ampun kepada Tuhan. Dan gak hanya minta ampun, kita mau bertobat balik kepada Tuhan. Tuhan selalu kasih kesempatan kedua kali kepada kita. Adik-adik pasti pernah juga melakukan kesalahan. Dan apa yang terjadi ketika Petrus dipulihkan? Ia bebas dari rasa bersalah. Tadi kan selalu merasa bersalah nih, tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia memohon ampun kepada Tuhan, dia menangis terseduh-seduh, dia menyesal, dia meninggalkan cara hidupnya yang lama, dia balik lagi menjadi murid Tuhan yang sejati. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Ia memberitakan kebenaran kemanapun ia pergi. Dia memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan pakai dia menyembuhkan orang yang sakit. Ya, bahkan ia pernah membangkitkan orang mati. Itu semua karena Tuhan sudah memulihkan dia. Kita semua perlu pulih dari rasa bersalah. Petrus ketika dia sudah dipulihkan dari rasa bersalah, dia semakin mencintai Tuhan Yesus. Bahkan ketika ia diancam nih, mau dibunuh, bahkan ketika ia dijebloskan ke dalam penjara, dia nggak gentar lagi, dia nggak mundur lagi, dia tetap berapi-api. Bahkan ketika dia semakin diancam, dia semakin memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga pasti bisa dipakai Tuhan. Tadi Kak Yanti bilang, kalian pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi jangan sampai karena pernah melakukan kesalahan, adik-adik terus merasa bersalah, terus merasa berdosa di hadapan Tuhan, dan akhirnya berkata, ya udahlah, nggak usah lah aku gabung pelayanan, biarlah aku kayak gini-gini terus lah. Ya udahlah, teman-temanku yang lain aja lah, yang pintar itu, yang hidupnya kudus tuh, yang rajin sekolah minggu, mereka aja lah yang dipakai Tuhan. Aku nggak apa-apa lah kayak gini, memang nasibku kayak begini. Nggak gitu ya adik-adik, semua kalian bisa dipakai oleh Tuhan. Caranya gimana sih Kak Yanti kalau kita pernah melakukan kesalahan terus kita mau bebas dari rasa bersalah? Yang pertama, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang sudah menebus dosa semua manusia. Dan kalau kita mau datang kepada Dia, minta pengampunan, mau bertobat, Tuhan akan mengampuni kita. Amin adik-adik, puji nama Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita mau belajar bahwa sekalipun saya pernah melakukan kesalahan, hari ini saya mau berjanji bahwa saya akan hidup lebih baik. Seperti halnya Rasul Petrus, dia melakukan kesalahan, tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan pakai dia secara luar biasa. Adik-adik, Tuhan juga pasti bisa memakai hidupmu. Asal adik-adik mau menyerahkan diri kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan katakan kepada dirimu, Tuhan, hari ini saya belajar bahwa ternyata tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Dan hari ini saya belajar bahwa Engkau adalah Maha Pengampun yang akan senantiasa mengampuni dosa saya sebesar apapun dosa itu. Tuhan, terima kasih karena sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa semua manusia termasuk dosa-dosaku. Tuhan Yesus, kemarin-kemarin mungkin saya sering melawan kepada orang tua. Saya sering membangkang kepada orang tua. Tapi Tuhan Yesus, hari ini saya berjanji bahwa kedepannya saya akan menjadi anak yang berbakti, anak yang taat kepada orang tua. Tuhan Yesus, kemarin-kemarin mungkin saya malas belajar. Tapi hari ini Tuhan, saya mau berkata bahwa saya akan sungguh-sungguh belajar, bukan hanya sekedar mendapatkan nilai yang bagus, tapi semata-mata karena saya mau belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup saya mau belajar untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hamba terbatas, tapi Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa mengajar mereka dalam kehidupan mereka, membawa mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini.
Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalan. Semua buka Alkitabnya. Kita buka di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau sudah dapat katakan amin. 1 Yohanes 1 ayat yang 9 kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi adik-adik bangkit berdiri, angkat kedua tangannya, kita berdoa. Kiranya berkat dari Allah Bapa senantiasa turun atas adik-adik, dan cinta kasih Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa adik-adik. Happy Sunday. Shalom adik-adik. Sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan kan? Hari ini kita akan berkreativitas. Kita akan menggambar sebuah binatang, yaitu ayam. Bahan-bahan yang diperlukan seperti kakak yang bisa membuat bentuk lingkaran ya, seperti kakak punya botol gelas atau tutup toples, kakak punya ini. Terus ada spidol, terus ada pensil warna. Jadi adik-adik, satu lagi lupa kakak, kertas kosong seperti kertas HPS ya. Hari ini kita menggambar ayam yang seperti ini. Oke adik-adik, kita gambar yang pertama ya, kita gambar badannya. Kita pakai yang lingkaran yang paling besar ya adik-adik. Kita gambar seperti ini ya. Seperti ini adik-adik. Terus kita gambar lagi kepalanya. Seperti ini. Terus kita gambar lagi lehernya. Seperti ini. Terus kita gambar matanya. Terus kita kasih bola matanya. Seperti ini adik. Lalu kita gambar paruhnya. Kita gambar paruhnya seperti bentuk M ya. Seperti ini. Terus kita gambar genggernya. Seperti ini adik-adik. Lalu kita gambar gelambirnya. Seperti ini. Terus terakhir kita belum terakhir, kita gambar lagi sayapnya. Seperti ini adik-adik. Terus kita gambar ekornya.
seperti ini. Terus terakhir kita gambar kakinya. Seperti ini adik-adik ya. Sudah lengkap semuanya. Jangan lupa nanti kita warnain. Kita review lagi ya dari awal gimana cara menggambarnya. Yang pertama kita gambar dulu badannya, terus kepalanya. Yang kedua kita gambar lehernya, matanya, terus paruhnya. Yang ketiga kita gambar jenggernya, lalu gelambirnya. Terus yang keempat kita gambar sayapnya, terus ekornya, lalu kakinya. Terus terakhir adik-adik jangan lupa diwarnai ya seperti ini. Oke? Setelah diwarnain, jangan lupa ya adik-adik dipoto ya adik-adik dan dibagikan di Facebook KC Batu Aji. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.